Halo, malam ini aku mau cerita tentang kura-kura tanpa tempurung. Jadi di suatu pantai yang biasa aja, ombak yang gak begitu besar, tapi juga gak tenang. Pantainya juga gak begitu indah, tapi juga gak kotor. Di sebuah tempat yang gak banyak orang tahu, yang terabaikan, hiduplah seorang kura-kura. Kura-kura itu terseret-seret ombak di tepi pantai karena dia baru saja menetas dari cangkangnya. Maksudku, dari telurnya. Dia baru saja dilahirkan sehari yang lalu. Kura-kura itu sendirian. Dia sedang mencari rumah. Dia terus berjalan menjauhi air yang terus menariknya kembali ke dalam laut. Dia pikir di dalam laut dia akan tenggelam karena belum ada yang mengajarkannya bagaimana cara untuk berenang. Lalu dia berjalan menyusuri pasir. Kemudian ada sebuah cangkang. Ketika dia melihat cangkang tersebut, dia rasa cangkang itu adalah rumah yang selama ini dia cari. Sepertinya dia tidak akan bisa melepas cangkang tersebut karena itu adalah cangkang miliknya, pikir kura-kura. Padahal, seperti yang kita ketahui, kura-kura itu memiliki cangkang atau tempurungnya sendiri kan? Namun, kura-kura yang satu ini berbeda. Dia terlahir tanpa tempurung. Kemudian kura-kura itu mengambil cangkang tersebut dan memakainya. Jika kita melihat hal tersebut, itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Dan apakah kalian dapat berpikir bagaimana kura-kura tanpa tempurung masuk ke dalam cangkang siput? Ya, cangkang itu adalah milik seorang siput yang sudah tua, namun badannya cukup besar untuk ukuran seorang siput. Siput itu karena sudah tua, seringkali dia melupakan cangkangnya. Sehingga kebetulan di hari itu cangkang siput tersebut diambil oleh kura-kura yang baru saja lahir. Sungguh malang siput itu. Dia tidak pernah menemukan cangkangnya kembali sejak saat itu. Sang kura-kura tanpa tempurung telah mencurinya. Namun, setelah beberapa jam kemudian, kura-kura itu mulai merasa sepertinya cangkang ini sedikit tidak nyaman. Namun, karena tidak ada yang memberitahunya dan tidak ada kura-kura lain yang bisa dia jadikan sebagai role model, yang bisa dia jadikan sebagai titik acuan seperti apa rupa kura-kura sebenarnya, dia tetap memegang cangkang itu karena di sepanjang
pasir yang tidak begitu indah ini tidak banyak cangkang yang bisa ia jadikan sebagai rumah. Pantainya hanya sebuah pantai kecil yang dipenuhi oleh batu karang, sehingga tidak banyak pasir yang bisa dijejaki oleh kura-kura tersebut. Makin hari, kura-kura makin sadar ketika ia bertemu dengan siput-siput kecil dan merasa bahwa sepertinya rumah mereka sama. Namun, bentuk badan asli kura-kura dan siput itu berbeda. Bagaimana tidak, siput berjalan dengan perutnya, sedangkan kura-kura memiliki tangan dan kaki. Kura-kura mulai mempertanyakan semuanya. Apakah yang dia lakukan itu salah? Apakah ada seseorang yang masih menunggu cangkang ini kembali? Kura-kura itu mulai berpikir, haruskah ia kembalikan cangkang itu ke tempat semula? Apa mungkin si pemilik cangkang menunggu di sana? Atau mungkin pemiliknya sudah menemukan cangkang yang baru? Kura-kura tanpa tempurung merasa segala hal yang dia lakukan hanya akan berujung kepada kesia-siaan. Namun, karena dia merasa itu adalah sebuah kesalahan, maka dengan hati yang berat, dengan hati yang tidak rela, kura-kura meninggalkan cangkang tersebut. Di tempat saat ini ia berpijak. Ya, mungkin kura-kura itu lupa bagaimana cara kembali ke tempat cangkang itu semula, atau di mana letak cangkang itu semula, karena pasir telah berubah, tersapu oleh ombak. Lalu, setelah kura-kura melepaskan cangkangnya, dia berjalan mundur sedikit demi sedikit. Lebih lambat dari kura-kura pada umumnya. Hampir tak terlihat bergerak. Tapi sejatinya, kura-kura itu sedang beranjak pergi dengan tangisnya yang tertahan. Mungkin setelah beberapa minggu, baru kita dapat melihat bahwa jarak antara kura-kura dengan cangkang yang ia tinggalkan sudah cukup lebar. Kura-kura itu sudah semakin berumur, namun dia tetap sendiri, dan sejatinya dia masihlah bayi. Belum ada orang tua atau kura-kura lain yang mengajarkannya bagaimana hidup. Selama ini kura-kura hanya berkaca dari apa yang ia lihat dan apa yang ia temukan di sana. Sedangkan pantai itu bukanlah rumah sejati bagi kura-kura. Sehingga kura-kura tanpa tempurung ini tidak bertemu dengan sebangsa kura-kura lain. Sejak lahir pun tidak ada yang mengajarkannya bagaimana cara membuat tempurung sendiri. Karena kura-kura itu cacat, dia lahir tanpa tempurung. Dan sebenarnya dia memiliki orang tua. Namun kedua orang tuanya malu memiliki anak yang cacat. Sehingga sesaat mereka sampai di sana, mereka tinggalkan kura-kura itu sendirian. Tanpa teman, tanpa saudara, tanpa kura-kura yang lain. Hingga saat ini kura-kura itu terbiasa hidup sendiri di belakang rumah. Di sebuah ladang, di balik hutan yang tidak mungkin dikunjungi oleh siapapun. Dia sendirian, lalu kemudian melarikan diri. Ketika dia berusaha mencari jati diri,
dia bertemu dengan siput yang tak bertuan. Dipikirnya benar, cangkang itu tak bertuan. Padahal sesungguhnya tuan itu sedang pergi sebentar.